Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Sa'diyah, Ketua Tim Peneliti, dan anggota tim peneliti kami terdiri dari T. Iskandar Faisal dan Murniati akan membuat sebuah video syar'i tentang edukasi pada peminum kopi. Video ini kami gunakan pada saat pengumpulan data pada judul penelitian pengaruh model edukasi video syar'i pada peminum kopi terhadap pencegahan penyakit tidak menular di Aceh. Aceh merupakan provinsi paling barat dari Indonesia yang dijuluki Serambi Mekah. Aceh dengan penduduk sekitar 5 juta jiwa ini didominasi oleh masyarakatnya yang muslim dan budaya serta adat istiadat yang khas. Daerah Aceh kaya dengan sumber alam, salah satunya adalah daerah penghasil kopi. Daerah penghasil kopi di Aceh tepatnya adalah Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Hasil tanaman kopi yang dihasilkan di daerah Aceh ini selain diekspor juga dikonsumsikan oleh masyarakatnya sehari-hari. Hal ini dibuktikan oleh tersebarnya warung kopi sepanjang jalan di Aceh. Kedai kopi dengan mudah dapat dijumpai di setiap desa sampai ke kota. Bahkan kepada tamu yang berkunjung ke Aceh, minuman utama yang disuguhkan adalah kopi. Kopi sebenarnya menjadikan mata pencaharian masyarakat dan menambah penghasilan atau pendapatan masyarakat di Aceh. Namun, kopi juga memberikan dampak kurang baik pada masyarakat yang mengkonsumsikannya secara berlebihan. Adik-adik lagi ngopi nih, asik banget. Iya Bu. Iya Ibu. Iya, berapa kali satu hari ngopi nih kalau boleh Ibu tahu? 2 kali ya? Iya, kadang 2 kali. Misalnya dalam sehari kan waktu misal kami mau duduk ngopi di warung kopi. Kadang buat tugasnya dari pagi sampai siang gitu ya, Nek. Kadang udah mesen sekali, habis itu ya udah kelamaan duduk, ya kayak udah haus lagi, udah mesen lagi gitu. Tahu kira-kira dengan minum kopi 2 kali, 3 kali sehari buat kesehatan? Itu bisa berdampak ke jantung sama ginjal ya setahu saya Bu. Cuman kan mengingat sekarang zamannya kayak ngopi itu udah kayak satu tren. Jadi kayak udah lupa dengan penyakit apa sih yang ditimbulkan dari kopi itu sendiri gitu. Apa beda rasanya minum kopi di warung kopi dengan di rumah? Suasana ya Bu, beda Bu. Karena kan kalau di rumah kita nggak rame gitu kan, suasana pun suasana rumah gitu kan. Tapi kalau di luar suasana rame itu Bu. Oh, kalau saya Bu, ini karena ada wifi Bu. Jadi kalau ada wifi kan sambil ngopi, nonton gitu kan, cari kerjaan, buat laporan segala macam, enak gitu. Oke Bang, kira-kira dalam sehari itu bisa maksimal berapa gelas? Sekitar 1000 gelas. Nah, ya. Paling dikit itu berapa? Paling dikit 200. 200. Nah, Dalam satu gelas biasanya berapa sendok? dalam satu sendok tuh, dalam satu gelas tuh 1 sendok makan ada 2 sendok makan gulanya. Kalau bisa, kalau memang perlu mau manis 2 sendok. Kalau emang mau manis lagi 3 sendok. Kopi yang diminum 1 hari sekali sebenarnya kurang berdampak pada kesehatan. Apalagi diminum tanpa gula atau gula rendah kalori. Namun sebaliknya, pada peminum kopi yang mencampur dengan gula berlebihan lebih dari 2 sendok atau frekuensinya minum kopi 2-3 kali, maka akan menimbulkan resiko terhadap peningkatan kadar gula darah. Resiko-resiko yang akan terjadi seperti kadar gula darah menjadi tinggi atau disebut dengan penyakit kencing manis atau diabetes mellitus, kemudian terjadi peningkatan tekanan darah atau disebut hipertensi. Gaya hidup masyarakat yang kurang baik menjadi penyebab utama meningkatnya angka kesakitan dan kematian di Aceh akibat DM.
Selain itu, DM merupakan faktor penyebab utama kebutahan, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan infeksi pada kaki yang berat menyebabkan gangren sehingga dapat mengakibatkan amputasi pada kaki. Padahal penyakit diabetes mellitus ini 80% dapat dicegah dengan pola hidup sehat. Saat ini, penyakit DM hampir ada pada setiap orang. Yang paling tinggi peluang terserang sejak usia muda adalah mereka yang konsumsi gula lebih dari ketentuan. DM dikenal dengan penyakit kencing manis. Dulunya menyerang pada usia kelompok yang atas 40 tahun. Namun sekarang sudah mulai menyerang pada kelompok usia remaja. Angka kejadian PTM dari hasil penelitian di tahun 2018 di Indonesia bahwa itu meningkat. Hipertensi meningkat dari 25,8% menjadi 34,1%. Stroke juga demikian meningkat dari 7% ke 10%. Dan diabetes mellitus juga demikian dari 6,9% menjadi 8,5%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat dari Allah yang sangat banyak manusia rugi pada dua perkara tersebut. Dalam dua nikmat tersebut, yang pertama adalah nikmat waktu luang dan yang kedua adalah nikmat kesehatan badan. Maka di dalam Islam, oleh Allah dan Rasul-Nya dengan segala cinta dan kasih sayang kepada umat, memberikan petunjuk dan keteladanan bahwa oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah berfirman, "Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai sekalian manusia, makanlah apapun yang terdapat di muka bumi. Syaratnya yang pertama adalah halal dan yang kedua adalah thayyib. Halal adalah ruang agama untuk menjelaskan zatnya itu boleh dikonsumsi atau tidak. Yang kedua, cara mendapatkannya itu legal ataupun tidak. Yang kedua, thayyibah itu adalah ruang untuk bahagian gizi, apakah itu bermanfaat untuk badan ataukah merusak. Kalaupun bermanfaat, pada kadar seperti apa manfaat itu, dan bila merusak sampai tahap mana. Ayat ini diperjelas oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas oleh Imam Bukhari menyatakan, "Kul ma syi'ta walbas ma syi'ta ma akhta'atka isnatani as-sarfu wal makhilatu." Makan apa yang kamu suka, pakai apa yang kamu suka selama tidak melakukan dua kesalahan. Yang pertama, boros berlebih-lebihan, dan yang kedua menimbulkan sikap sombong. Maka tentu saja konsumsi makanan, minuman, duduk di warung kopi adalah sebuah tradisi bagi kita di Aceh yang bahkan menjamu para tamu tidak sah kecuali dengan makan dan minum, khususnya dengan menikmati kopi. Tapi tentu saja oleh agama memberikan batasan bahwa kopi yang diminum tidak boleh berlebih-lebihan, makanan sekalipun halal tetap tidak boleh berlebih-lebihan. Maka diberikan petunjuk. Oleh karena itu Allah Ta'ala dengan cintanya dan kasih sayangnya kepada umat memberikan penjelasan di dalam surat Abasa, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaklah manusia itu memperhatikan makanan yang ia konsumsi. Oleh para ahli tafsir menyatakan yang diperhatikan bukan hanya tentang makanan, tapi apa yang masuk dan apa yang keluar. Tentu saja ada keseimbangan nilai gizi yang harus dijaga. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan menjadi manfaat dan pengingat bagi pribadi dan kita semuanya. Dan mari menjadi pelopor mukmin yang baik, muslim yang baik, yang mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.